Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan menolong kita dalam segala perkara. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan benar, Allah yang berkuasa dan yang menyelamatkan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami melewati semuanya. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami ya Bapa, supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 27 ayat 20 dan 21. Tertulis demikian. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Saudara yang dikasih Tuhan, Lærdal Tunnel atau terowongan Lærdal di Norwegia merupakan terowongan yang terpanjang di dunia. Dari ujung ke ujung, panjangnya mencapai 24,5 km. Dan di dalam terowongan ini, kondisinya sangat gelap bila tidak ada lampu. Itu sebabnya lampu penerangan dipasang di dalam terowongan ini selama 24 jam setiap hari tanpa henti. Lampu berwarna biru dan kuning dinyalakan untuk membantu para pengemudi yang melewati terowongan itu. Lampu memberikan cahaya terang yang dibutuhkan, terutama di saat kegelapan. Kita semua butuh terang itu, sebab kalau tidak, kita semua bisa tersesat. Dalam Keluaran 27 ayat 20-21 ini tertulis, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk membawa minyak zaitun tumbuk yang murni untuk keperluan lampu penerangan yang dipasang di kemah suci. Lampu itu tidak boleh padam dari petang sampai pagi. Dan Harun dan anak-anaknya harus mengatur dan menjaga agar lampu itu tetap menyala. Kerjasama yang baik antara orang-orang Israel dengan Imam Harun dan anak-anaknya terjalin demi untuk menjaga supaya lampu itu terus bercahaya. Kalau Imam Harun dan anak-anaknya yang harus mencari minyak zaitun tumbuk, mereka akan menjadi tidak fokus dalam menjalankan tugas mereka. Itu sebabnya tugas untuk menyediakan dan membawa minyak zaitun tumbuk itu menjadi bagian dari bangsa Israel. Sebagai orang-orang percaya, kita perlu saling menjaga agar cahaya terang Kristus terus menyala di dalam hidup kita. Kita perlu saling menopang, saling memotivasi, menguatkan, menegur, menasihati, supaya kita semua saling membangun sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Kita harus bangun, kita harus menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan buat kita, masihkah lampu cahaya Kristus itu menyala dalam hidup kita? Masihkah terang Kristus itu menyala di dalam kegelapan di sekitar kita? Tuhan Yesus katakan bahwa kita semua adalah terang dunia, dan terang itu tidak untuk disembunyikan, apalagi dipadamkan. Kalau terang pada kita sudah padam, kita berarti ada di dalam kegelapan. Biarkanlah terang Tuhan itu selalu bercahaya.
dan memancar kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan malu untuk bercahaya. Orang-orang akan melihat dan menjadi kagum serta memuliakan Tuhan karena melihat cahaya kemuliaan Tuhan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan kita. Kita perlu selalu bercahaya, menerangi kegelapan yang ada di sekeliling kita. Dan kita juga perlu menguatkan selalu orang-orang percaya di sekitar kita yang terangnya sedang redup, sedang setengah-setengah menyalanya, agar kembali menyala dengan kuat, menyala dengan terang yang besar, supaya mereka sungguh menjadi berkat dan kesaksian bagi orang-orang di sekitar mereka. Biarlah terang Kristus terus menyala di sepanjang hidup kita sampai kita kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu menjadi kekuatan, menuntun kami untuk hidup dalam kebenaran. Kami bersyukur untuk teguran firman-Mu yang menuntun kami, mengingatkan agar kami terus bercahaya di tengah kegelapan dunia ini. Ada kalanya kami merasa malu, merasa segan untuk menunjukkan terang-Mu ya Tuhan terhadap orang-orang di sekitar kami. Tapi firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh bercahaya, sehingga kemuliaan Tuhan nampak melalui hidup kami, sehingga orang-orang di sekeliling kami dapat mengenal Engkau Tuhan Yesus dan datang serta percaya kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami, lindungi kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, lingkupi kami dengan kuasa-Mu, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan, kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Ada kelepasan, ada pemulihan, ada pertolongan ajaib, ada mujizat Tuhan dinyatakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah Roh-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu menjadi terang di mana saja kita berada. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.